Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Nah ini tempat ya dimana kemarin sebelum dibongkar teman-teman. Jadi sebelum dibongkar seperti apa, nah ini dia. Dan setelah beres bersih ya untuk kali gabusnya seperti ini penampakannya. Ini hanya tersisa puing-puingnya saja di pinggir jalan ya. Dan pepohonan-pepohonan yang besar-besar nanti rencana dipotong semua teman-teman ya, ditebang semua biar lebih kelihatan terang ya, lebih rapi tentunya yang ada di kali gabus ini. Nah teman-teman bisa lihat sendiri penampakan-penampakan beton yang ada di dalam kali sebelum dilakukan penertiban ya. Sebelum dilakukan penertiban seperti inilah banyak banget bangunan, dan bangunan-bangunan ini sudah berdiri lama ya, sudah berdiri lama banget dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk bangunan-bangunan ini sudah ada sejak lama teman-teman. Nah sekarang teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya rapi, kalinya juga lebar ya. Kalinya lebar nih kurang lebih ya ada 10 meteran ya teman-teman ya. Tinggal pendalaman sama perapian saja, karena ini kalinya sudah dangkal teman-teman ya. Kalinya sudah dangkal dan perlu ada pengerukan lagi ya, sedimen-sedimen lumpur yang mengendap di kali ini. Itu ya untuk mungkin butuh waktu ya teman-teman ya untuk pembersihan puing-puing yang ada di pinggir kalinya. Nah ini rencananya akan dilakukan di seluruh Jawa Barat, di seluruh sungai dan kali-kali yang ada di Jawa Barat untuk pembersihan ya teman-teman di seluruh anak sungai di Bekasi. Nah kenapa pemimpin sebelumnya tidak segercep ini? Ini baru kita nemu ya satu gubernur yang memang benar-benar bekerja keras ya teman-teman ya, tidak menunggu ya, entah itu menunggu peraturan atau apa, dia langsung das-das untuk menangani permasalahan-permasalahan, karena beliau tahu permasalahan pertama banjir ya, macet. Nah inilah yang akan dibereskan terlebih dahulu. Kalau banjir berarti tentang manajemen air ya, penanganan air, gimana alirannya. Nah ini ternyata di Kali Gabus ini kemarin alirannya tersumbat oleh beton cor atau bangunan. Jadi di sini juga untuk lokasinya itu diperjualbelikan teman-teman ya, tanah negara ini atau tanah Kali Gabus ini pada dialih pindah tangan kan. Jadi ini dijual dengan harga per meternya 1 juta teman-teman ya, dan dikelola atau dibisniskan. Nah ini untung ada pemimpin daerah yang peka bagaimana cara mengatasi banjir, dan banyak masyarakat yang bilang baru kali ini punya gubernur Jawa Barat. Sebelumnya katanya gubernur Bandung, itu kata netizen loh teman-teman ya, saya hanya menirukan. Nah ini daerah Bekasi. Dan satu info lagi teman-teman, untuk pendapatan Jawa Barat sendiri itu dari pajak kendaraan ya. Pajak kendaraan itu per tahunnya itu tahun ini ya, atau iya betul, per tahunnya itu bisa kena dapatnya itu 8 triliun. Sedangkan untuk anggaran alokasi jalannya sendiri itu nggak sampai 1 triliun teman-teman. Jadi sebenarnya Jawa Barat ini punya stok 8 kali lipat ya. Bayangkan, pendapatan dari kendaraan saja 8 triliun, sedangkan untuk alokasi jalan cuma nggak ada 1 triliun. Nah itulah ya podcast atau wawancara yang dilakukan Deddy Mulyadi ya, atau KDM ya teman-teman ya, dengan tim terkait tentunya. Nah ini berarti pantas saja Deddy Mulyadi menghapus sisa tunggakan pajak. Nah cuma yang seharusnya lebih simpel lagi bisa dilakukan teman-teman ya, dengan pembayaran mungkin pajaknya cukup online saja, nanti STNK dikirim ya, tidak ada pengecekan fisik seperti itu, hanya difoto saja
terus untuk balik nama juga dipermudah ya, biar orang yang mau bayar pajak itu nggak usah antri, nggak usah ribet teman-teman ya, cukup dilakukan dari rumah, semisal hanya dengan sidik jari, maka pembayaran dilakukan, terus STNK sudah dikirim ke rumahnya. Nah ini untuk membahas tentang pajak. Makanya di sini gubernurnya itu kalau pembongkaran itu mudah dan cepat, karena mereka yang merasa mengalami kerugian nanti akan diganti rugi teman-teman ya. Dalam pembongkaran itu tidak serta-merta hanya langsung dibongkar itu saja, tidak ya, tapi juga diganti. Nah inilah yang menyebabkan masyarakat pada mendukung dan tidak ada penolakan yang berarti ya teman-teman ya, meskipun mungkin di awal-awal ada sedikit lah ya yang menolak karena mungkin merasa dirugikan, merasa sudah lama tinggal ya, meskipun itu tinggal di tanah negara yang seharusnya tidak boleh ditempatin atau dibangun cor beton di area kali. Nah rencananya juga teman-teman ya, kalau kalinya nanti sudah bersih, puing-puing ini sudah diangkut, cuma untuk pengangkutan puing-puing ini sedikit lambat ya, mungkin butuh Kang Deddy untuk survei kembali biar lebih kecepatan dan kesit teman-teman ya. Kita akan update terus untuk perkembangannya tentang perawatan ya teman-teman, kali yang ada di Gabus ini nanti mudah-mudahan berjalan bisa ke selatan, ke timur, ke utara untuk wilayah Bekasinya ini. Jadi semua nanti dari Citarum, Kalimalang mungkin teman-teman ya, dan daerah-daerah teman-teman yang sekiranya butuh pembenahan di area kali atau area sungai. Seperti area kali seharusnya juga tidak boleh ada bangunan ya, entah itu perumahan maupun ruko-ruko, mungkin ada jarak berapa puluh meter ya di belantaran kali yang tidak boleh dibangun tempat tinggal maupun tempat usaha. Jadi dia harus clear, harus daerah atau wilayah hijau agar nanti mampu menampung air yang banyak ya, tidak terganggu, terus alirannya juga lancar teman-teman. Jadi untuk di wilayah Bekasi. Jadi untuk gubernurnya yang kerjanya kesit ini ya, yang saya lihat di media sosial yang paling ramai memang Gubernur Jawa Barat. Bahkan ada netizen yang meminta tukeran dong sama Gubernur DKI, tukeran dong sama Gubernur Jatim, tukeran dong sama Gubernur Jateng. Jadi ingin dibarter dan mereka ingin memiliki gubernur seperti Jawa Barat. Jadi Jawa Barat ini memang beruntung teman-teman ya, memiliki gubernur yang mau kerja, mau turun dan berani. Ya, intinya dia cekatan ya teman-teman ya untuk penanganan dalam segala bidang. Nanti teman-teman bisa lihat ilustrasi yang sebelum dibongkar dan sesudah